Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya Inobel saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Al-Quran Hadis berbasis 4M, mudah, murah, manfaat, dan menyenangkan via WhatsApp Mobile Learning dari Manlima, Hulu Sungai Tengah. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, itu tentu tidak bisa lepas dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, sekolah kami pun mengemban amanah tersebut dengan salah satu misi untuk mewujudkan visi tersebut dengan melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan inovatif. Akan tetapi, ketika masuk di masa pandemi, harus melaksanakan proses pembelajaran daring, tentu kami mengalami berbagai macam kendala karena kami terletak di Limpasu, sekitar 18 km masuk dari sini. Ada 3 macam yang jadi kendala. Gadget, kota, dan signal. Tidak semua peserta didik itu bisa mendownload aplikasi baru. Dan menurut survei yang kami lakukan, karena saya pribadi adalah wakamat kesiswaan, bahwa aplikasi yang sangat familiar di kalangan siswa itu adalah WhatsApp. Dan keterbatasan jaringan kota maupun jaringan internet itu menjadi kendala tersendiri bagi kami. Maka saya sebagai guru Al-Quran Hadis itu mengembangkan bahan ajar agar dinamis dan fleksibel dengan memperhatikan kondisi peserta didik. Karena tadi satu peserta didik peserta yang lain itu tidak bisa disamakan. Mungkin satu anak bisa mendownload video pembelajaran, tapi yang satu mungkin tidak bisa. Bagaimana kemudian proses pembelajaran tersebut bisa terlaksana dengan maksimal dengan kita sebagai guru itu melaksanakan proses pembelajaran yang dinamis. Di sini saya melakukan pembelajaran dengan strategi partisipatif. Maksudnya anak-anak dituntut aktif untuk belajar, untuk mereview, untuk merespon kita sebagai guru dengan metode inquiry. Metode inquiry ini adalah metode yang menitik beratkan pada pemahaman peserta didik. Jadi pemahaman itu sangat ditekankan. Bukan berarti tugas, tapi mereka tidak paham, tidak. Karena dari awal di proses pembukaan pembelajaran itu sudah mereview materi sebelumnya. Lalu dikaitkan dengan materi hari ini, kemudian penyampaian bahan ajar yang kemudian yang saya maksudkan dengan memperhatikan 4M tadi, aspek mudah, murah, manfaat, dan menyenangkan. Baru diskusi lagi bagaimana pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan. Baru diakhiri dengan evaluasi pembelajaran untuk mengukur pemahaman mereka apakah sudah paham. Ketika tidak paham maka kita akan ulang. Adapun media pembelajaran tadi, karena berdasarkan hasil survei, anak-anak aplikasinya terbatas, maka saya menggunakan WhatsApp group. Dan ini WhatsApp-nya mengkerucut, bukan WhatsApp dengan guru-guru, semua guru bukan, tapi khusus saya pribadi, mapel saya, tapi ada wakamat kurikulum dan Bapak Kepala Madrasah sebagai pemantau di grup tersebut. Nah, ketika materi pembelajaran, saya maksud tadi pengembangan dengan memperhatikan 4M, ini adalah 3 macam video pembelajaran. Itu saya buat dengan video versi PowerPoint karena sifatnya sangat simple dan murah. Murah di sini bisa saya katakan 12 menit video pembelajaran itu hanya 16 MB. Berbeda saya pernah menggunakan Kain Master itu 500 MB, sekitar 12 menit. Dan ini saya pikir sangat memberatkan ketika terlalu banyak kota yang harus mereka habiskan. Sedangkan kami di daerah dalam sana, mohon maaf, rata-rata sebagai anak tukang turih, bertani orang tuanya. Kemudian ada juga artikel yang saya tulis sendiri di blog saya, itu untuk memudahkan mungkin ada peserta didik yang kotanya sangat terbatas atau mungkin sangat sulit untuk mendownload, bisa sebagai alternatif membuka blog yang saya kirimkan. Atau mungkin ada anak yang ingin video pembelajarannya yang sangat jernih, bisa membuka link YouTube yang sudah saya sediakan di YouTube saya pribadi. Itu. Kemudian di akhir pembelajaran itu saya mengasih Google Formulir untuk mengukur kemampuan mereka. Dan di Google Formulir ini sudah saya sertakan kunci jawabannya sehingga ketika nanti mereka menjawab soal selesai, mereka akan tahu, oh saya dapatnya 90, oh saya dapatnya 50, salah saya di mana, dan mereka bisa melihat di situ secara langsung. Dan hasilnya hanya satu anak
yang nilainya di bawah 70 dari satu kelas yang saya ajarkan. Kelebihan yang diperoleh dari kegiatan ini adalah itu bisa dimaksimalkan kegiatan belajar mengajar. Karena tadi penggunaan media dan bahan ajar yang fleksibel, dinamis, tidak terpaku pada satu. Ketika satu aja, maka anak akan sulit. Nah, tadi karena adanya 4M, sehingga anak-anak itu bisa fokus dengan materi pembelajaran. Tidak lagi, Bu maaf saya tidak bisa mendownload, Bu maaf saya menyusul. Tidak ada lagi istilah yang seperti itu di kelas saya, karena sudah saya sediakan alternatif yang berbagai macam tadi, dengan memperhatikan kondisi mereka. Dan mungkin bisa dilihat di laporan, itu contoh screenshot, itu anak-anak sangat aktif belajar. Jadi tidak hanya saya yang menyampaikan materi lalu mereka, oh inggih Bu, tidak, tapi akan ada tanya jawab, melihat bagaimana mereka mampu memahami pelajaran yang saya ajarkan. Kemudian ini juga sebagai solusi untuk mereka yang tinggal atau sekolah di daerah terkendala jaringan, seperti kami. Jadi tidak ada lagi istilah kami di desa, jadi mohon maaf tidak bisa berinovasi, tidak ada lagi istilah seperti itu. Dan demikianlah presentasi yang saya sampaikan dengan kesimpulan bahwa pembelajaran pada masa pandemi ini itu mengharuskan guru untuk merancang sistem pembelajaran yang acceptable, dalam artian harus memikirkan kondisi peserta didik, bukan hanya kita sebagai guru terlaksana pembelajaran, tidak. Nah, jadi dengan mempedomani 4M tadi, itu saya berusaha mengakomodir kebutuhan peserta didik tanpa melupakan inovasi dalam proses pembelajaran. Sekian apa yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.